Halo kawan pajak, selamat datang di Baim Bay Podcast, Bapanderan Baramian bersama Kanwil DJP Kalselteng. Di acara ini kita akan mencoba mengupas berbagai macam cerita atau informasi-informasi. Nantinya kita juga akan mengundang tokoh-tokoh lokal dan tentunya kita akan membahas tentang edukasi-edukasi perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang topik makanan. Nah, tentunya kawan pajak pasti sangat ini ya tentang makanan ya. Mudah-mudahan eh, melalui podcast ini bisa menggugah kawan pajak nanti untuk mencoba makanan-makanan yang ada di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, topik kita hari ini adalah makan enak ala vlogger Banua. Waduh, ini kayaknya luar biasa nih ceritanya. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini bisa dibilang apa ya, semacam food blogger atau sempat saya ini katanya foodies aja, foodies. Ya, apa sih foodies itu nanti kita bahas ya. Kita sambut Mas Jihad Ramadan. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Assalamualaikum Jihad warahmatullahi Ramadan. Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Jihad? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Mas? Alhamdulillah baik juga, sehat nih. Iya, Alhamdulillah. senang sekali ya kita bisa Iya bener. berjumpa pada hari ini ya. Mm-mm. Ya, hari ini kita mau ngulik-ngulik nih tentang profesinya Mas Jihad Ramadan nih. Oh siap, saya bersedia Mas. Iya, Mas Jihad ini Heeh. adalah owner ya Mas ya, owner dari akun Instagram Papa Lapar. Iya, Betul, Papa Lapar ya Mas ya. bener, bener. Papa Ya, lapar Mas. Papa Lapar. Oke, Papa Lapar ini kenapa nih? Pertama dulu saya tanya, Mm-mm. kenapa jadi menggunakan nama Papa Lapar? Padahal Masnya ini masih muda nih, malah mungkin masih single ya Mas ya? Iya, masih Ya, single Mas. Ya siapa tahu dengan podcast dari teman-teman pajak ini eh, ada yang sangkut ya. Saya aja orang Banjar tuh. ada yang berminat ya Mas Iya ya? benar, benar, Boleh, benar. boleh, boleh. Oke. Gimana Mas? Apa yang menginspirasi Mas Jihad ini jadi menggunakan nama Papa Lapar? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Papa Lapar, saya pemilik akun dari Papa Lapar sendiri. Mm-mm. Itu akunnya udah berdiri sekitar 5 tahun. Kenapa jadi dinamakan Papa Lapar? Sebenarnya itu adalah dari hasil kebingungan saya. Jadi Mhm. saya bertemu dengan teman-teman foodies sebelumnya dan kita juga sharing. Mhm. Jadi itu kan banyak sebenarnya nama-nama akun makanan bukan cuma dari Banjarmasin, masih seperti kayak di luar misal Jakarta Mhm. ada Jakarta Foodies atau apa kayak gitu kan Mhm. membawa nama daerah. Nah, Mhm. kenapa jadi saya namakan Papa Lapar? Karena ciri khas saya adalah saya memiliki brewok Mas satu. Brewok ya. Iya, itu Siap. sebenarnya nggak nyambung sih sebenarnya. Terus jadi saya juga nggak mau teridentifikasi untuk satu daerah titik aja Mas. Karena Hmm. kebetulan pada zaman saya bikin account ini Mhm. itu saya suka traveling kayak gitu loh. Oh, Kalau mhm. kalau saya kasih nama Banjarmasin Mhm. nanti akan tertumpu atau tertitik dengan daerah Mhm. itu aja sih Mas. Betul ya. Jadi agak jadi tersegmen satu Iya, daerah ya jadinya benar. ya. Sementara untuk makanan ini kita luas ya, Benar seluruh sekali. Indonesia. Iya, Mhm. dan lahirlah Papa Lapar. Biar unik aja sih sebenarnya karena kalau di luar itu kan ada seperti Koko Kuliner, terus Mhm. juga ada Anak Jajan dan Mhm. sebagainya, Eat and Treats juga. Jadi saya bilang bukannya tidak cinta dengan daerah sendiri, cuman Mhm. saya ingin keluar dari zona nyaman kayak gitu loh. Wah, zona nyaman ya. Iya, Mhm, mhm. Nah, gitu. sekarang Mas Jihad nih kenapa memilih dunia kuliner? Kenapa nggak mungkin kalau anak-anak zaman Mm-mm. now ya, sekarang gamer gitu ya, Iya benar. banyak kan gamers ya. Ini Mm-mm. kenapa jadi Mas ini lebih memilih kuliner? Kenapa nih? Satu, saya itu memang suka hobi makan. Mhm. Hobinya itu memang suka suka makan. Mhm. Terus saya memang suka keliling cari-cari makanan. Dan sebelum lahirnya Instagram Papa Lapar ini juga saya pernah menjadi salah satu host di TV lokal itu kuliner juga Mas. Kayak Oh, gitu. jadi memang ada awalnya ada ini ya, karena Iya, nge-host kuliner akhirnya benar.
jatuh cinta lah di kuliner ya. Iya, Oh, benar. Jadi memang kuliner itu kayak kayak satu kesatuan lah dengan saya kayak gitu loh. Terus bikin kontennya juga nggak ribet-ribet banget juga. Satu mm-mm, kita cuman modal modal cari makan, bayar, mm-mm, foto, udah selesai. Kalau misal fashion blogger atau beauty blogger kan dia bener-bener yang totally harus bener-bener paham dengan make up, mm, fashion. Nah saya nggak ada ilmu di bidang itu kayak gitu loh. iya. Ya, saya tadi tertarik juga dengan Mas Jihad tadi bilang bahwa ini awalnya dari travel-travel gitu ya Mas ya, kesenangan Bener, traveling. Terus mungkin pada saat traveling ini juga mencoba makanan-makanan di daerah-daerah tersebut ya. benar. Mm-mm. Jadi apa nih Mas? Daerah mana yang kira-kira selain Banjarmasin nih ya? Mm-mm. Daerah mana yang mungkin kulinernya wah ini teringat banget nih di kulinernya gitu. Yang paling saya ingin kembali lagi, Mm-mm. Jailah. Ingin kembali lagi itu yang pertama Bali sih Mas satu. Oh, Bali. Jadi bukan karena pantai, terus Mm-mm. bukan cuman karena gunung atau destinasi kafe segala macam ya, cuman makanan-makanan Bali itu di Bali itu terkumpul banyak sekali aneka Mm-mm. ragam makanan kan Mas. Mau Mm-mm. itu dari Indonesia, Chinese, Jepang, terus Western. iya bener Western Mm-mm. juga semua lengkap di situ dan di situ sih saya sudah mulai, maksudnya di Bali itu saya bisa mengeksplor lebih kayak gitu loh. Gitu ya. Termasuk Jogja juga suka. Gitu. Jogja ya. Jogja dan Malang. Apa yang diingat di Jogja Mas? Kalau Jogja itu saya suka gudegnya Gudeg ya. satu, Mm-mm. terus saya juga penasaran sama ada salah satu pukis yang ada di Jogja itu ramai banget tapi setiap saya ke sana, setiap beberapa kali saya ke Jogja itu jadwal dia tutup Mas. Oh, Jadi memang kayak bikin penasaran. enggak pas ya waktunya ya Iya gitu ya. benar, karena nggak bisa lama, maksudnya cuman 2 hari atau 3 hari di Jogja, Mm-mm. tapi kebetulan arah waktu saya ke sana itu tutup, ya kayak Oh, gitu. atau mungkin memang karena banyak peminatnya kali ya Mas ya. Kalau di kita kan kadang ada yang jualan itu setiap hari Senin misal tutup. Nah, Mm-mm. kalau saya itu pas kebetulan Oh, pas di hari itu. jadwalnya itu ya. Iya, Mm-mm. sama Malang juga sih. Kalau Oke, oke. Nah, ini kita di layar sudah terpampang nih ya. Instagramnya Papa Lapar. Ini kalau dilihat pengikutnya nih 45,3K ya. iya masih kecil sih Mas dibanding teman-teman yang lain. Tapi kalau dibandingkan follower saya ya jauh banget Mas. Follower saya mungkin seperberapanya gitu ya. Dan di sini saya lihat ada postingan sekitar 922. Iya, Itu makanan semua Mas ya. itu makanan semua. Sebenarnya sih Hmm. lebih dari 900 sekian itu sih Mas. Mm-mm. Cuman saya kan saya tipe orang yang eh, memikirkan fit saya gitu loh. Mm-mm. Walaupun makanan saya nggak mau terlihat Mm-mm. seperti kayak berantakan karena saya nggak mau bikin teman di Instagram atau follower saya itu kayak kebingungan cari makanan Mm-mm. karena feeds yang ya berantakan lah ceritanya. Jadi saya selalu setiap bulan itu saya selalu cari-cari scroll ke bawah Mm-mm. untuk kadang kan ada menu-menu makanan yang udah nggak beroperasi lagi tempat makannya Mas kayak gitu. Itu Oh yang iya. saya hapus. Oh gitu ya. Jadi Mm-mm. update ya. Iya, Kalau misalnya tempat makannya udah nggak beroperasi lagi ya dihapus feednya ya. iya benar. Karena Iya kalau iya. kerja sama kan saya cuman masuk di dalam feeds itu cuman 3 bulan Mas. Mm-mm. Jadi harus saya benar-benar saya perhatikan sih. Gitu ya. Iya. Nah, ini yang Mm-mm. menarik saya mau tanyakan Mas. Bagaimana caranya Mm-mm. sebuah makanan Mm-mm. bisa diposting di Papalapar gitu loh? Bagaimana, Mas? Maksudnya gimana nih Mas? Dalam bentuk kerjasama atau fotonya tuh gimana? Iya, apakah selama ini melalui ngontak dulu atau Oh, oke. Masnya datang ke tempat makannya terus Mm-mm. dipoto atau seperti apa nih? Jadi awal mula dari Papa Lapar sendiri itu mau nggak mau kan memang niat saya bukan untuk menjadi seorang foodies sebenarnya. Itu Mm-mm. cuman sebenarnya hobi-hobi aja sih Mas. Mm-mm. Hobi kebetulan saya juga hobi foto, terus Oh, juga ya foto ala-ala lah ya Mas ya gitu loh. Daripada disimpan mending diposting karena saya punya Instagram itu dari tahun 2011 sebenarnya. 2011 ya? Iya, jadi pada tahun 2011 itu sebenarnya itu orang-orang pada rame main Pet. Oh ya, pet betul. itu. Nah, saya udah main Instagram. Hmm. Cuman karena pada saat itu orang-orang bilang, apaan sih ini nggak jelas kata teman Mm-mm. saya. Ya udah saya fokusnya ke pet. Tapi lama-lama
saya geluti lagi nih di Mhm. beberapa tahun kemudian Mhm. untuk Instagram ini, dan lahirlah Papa Lapar. Papa Jadi lapar. cara masuknya itu sebenarnya saya beli sendiri. Mhm. Saya cari makanan-makanan yang memang menurut saya taste saya, Mhm. terus saya beli, saya foto, saya posting, terus lama-lama Mhm. ada mulai kayak orang minta bantuan. Di awalnya sih memang saya kasih gratis, Mas, dalam artian Mhm. apalah saya kayak gitu loh. Kalau Oh. orang minta bantuan, ya sudah saya bantu, saya bilang itu di awal. Mhm. Terus lama-lama permintaan dari klien itu, "Mas, nanti saya mau fotonya seperti ini ya," Oh, kayak gitu. ada request ya? Iya, tiba-tiba, dan saya pikir, waduh kalau kayak gini, ini kayaknya harus ada term and condition nih, harus Betul. ada sesuatu, saya bilang. Bukan Heeh. berarti saya memancing untuk mendapatkan cuan dari sini sebenarnya. Mhm. Di awal memang memang belum ada sih. Mhm. Jadi akhirnya lahirlah biaya-biaya untuk endorse, visit, dan segala macam Gitu kayak ya. gitu, iya. Mhm, jadi soalnya saya lihat ini fotonya proper sekali nih. Bagus banget, berarti kan artinya ada, apa ya, semacam, advertise ya, jadi Iya, kayak ada pengiklanan juga ya di mhm, situ ya? benar. Mhm. Banyak sih yang bilang kayak gitu, Mas, cuman kalau saya sih kayak, "Masa sih?" Saya bilang, "Pokoknya kalau saya sih seenaknya saya ngelihat aja sih, Mas." Mhm. Cuman kalau untuk foto sendiri saya memang agak-agak picky ya, kayak lebih pemilih. Jadi saya kalau foto itu saya agak lama, kalau apalagi kalau saat visit, Mhm. itu kumpul teman-teman foodies, itu misal 2 sampai 3 teman-teman foodies, mereka udah selesai foto, saya masih belum selesai. Gitu Saya ya? sendiri Mhm. yang memang agak-agak yang, kok, karena saya takut kita udah dibayar nih Heeh ceritanya, terus heeh. tiba-tiba klien Hasilnya kurang hasil kurang memuaskan. memuaskan. Aduh, Mhm. kayak gimana nih? Kayak gitu sih. Karena kalau udah kita foto, udah makan, udah nggak bisa balik lagi sih, Iya kayak iya iya gitu. iya, betul sekali. Nah, kalau saya lihat ya, Mhm, saya kemarin sempat stalking juga nih, Mas. mhm. Malah begitu saya stalking malah saya jadi lapar, Mas. Ini makanannya sangat menggairahkan nih Iya, untuk segera disantap. Nah, masih ingat nggak posting mhm. pertamanya itu masakan apa nih? Posting pertama itu kalau nggak salah ya, Heeh. posisi saya lagi di Jakarta. Ya. Bener nggak sih? Bisa dilihat nggak sih, Mas? Coba dong, Mas, tim kita, coba kita lihat postingan terakhirnya. Kalau nggak salah saya lagi makan bubur deh. Tapi apa tuh makanannya yang di ini, di Bubur apa martabak ya? Pokoknya saya makan martabak keju sebelum mhm. rame martabak keju di Banjarmasin, karena kakak saya kan ada di Heeh Jakarta, heeh dan dia "Ini deh enak," katanya, "cobain." Nah heeh. dari situ, ya udahlah, mumpung 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 kosong nih si Papa lapar, saya Iya bilang. iya. Tapi betul, Mas, karena saya lihatnya memang martabak mozzarella kalau nggak salah. Bener ya? Iya, Itu. bener sekali. Ya tapi itu Nah itu. posisinya di Jakarta ya? Iya bener. Mhm. Itu Bener nggak sih? Iya kalau nggak salah di Jakarta, Mas. heeh, ya memang Jakarta kalau nggak salah saya Heeh, lihat itunya, itu sama bubur saya ingat itu 2. bubur ya. Iya, bubur di depan ini sih, di depan kosnya kakak saya sih. Ya, dan saya lihat itu posting pertamanya tuh tahun 2016 kalau nggak salah. Heeh, iya 2016 ya, cukup udah lama banget ya, Mas, iya ya? benar. Mhm mhm, Jadi heeh, ya nggak apa-apa terus. jadi sebenarnya saya itu memang bukan tipe yang aktif dulu, Mas. Mhm, Jadi saya itu tipe foodies yang kalau orang Banjar bilang itu pengoler, pemalas gitu pasif loh, Mas. gitu ya? Iya bener, karena kebetulan kan kemarin sempat kerja juga, Mmm. terus juga sambil ada kerjaan sampingan juga. Jadi untuk Papa Lapar itu ini ya, terbengkalai. Tapi saya Oh. mulai ke sini, ya udahlah, saya fokusin ke sini aja, saya Dan bilang. sepertinya cuannya banyak di sini ya? Insyaallah, Mas. Insyaallah. Iya, Mas. Ya, saya lihat juga, Mhm, katanya Mas ini juga selain foodies tadi ya, mhm. nge-host juga ya, Mas, ya tadi ya? Iya benar, Mas. Mhm. Itu nge-host di mana yang, dulu? Kalau boleh disebut nama TV-nya atau Ya gimana? nggak papalah, Nggak apa-apa lah iya. ya. Jadi dulu itu saya pokoknya pokoknya apa yang terjadi dengan saya itu kayak sebuah keajaiban gitu loh, Mas. Kayak Mmm. yang nggak disengaja kayak gitu loh. Mhm. Saya di salah satu TV kabel lokal yang ada di Banjarmasin, itu namanya Prima TV. Oke. Saya jadi masuk ke Prima TV itu karena
saya awalnya magang di situ. Hmm. Magang di situ, terus pada saat itu hostnya sedang tidak bisa masuk mendadak. Hmm. Tanggal 26 Desember tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 ya. Itu yang host. Mm-mm. Terus dan tiba-tiba saya langsung ditarik, maksudnya menggantikan. Nah dari situ tiba-tiba mulai banyak apa sih penonton Hmm. di situ, dan akhirnya ditetapkanlah saya. Tapi bukan kuliner. Bukan kuliner ya Iya, awalnya ya. Apa dangdut, tuh? Apa tuh Mas? karaoke Mas. Karaoke live Iya, gitu ya? iya saya karaoke keliling. Oh, karaoke Iya, keliling. kurang bass betotnya aja sih Mas, gitu. Terus Dari situ, ya, terus tadi dibilangnya ada pernah nge-host kuliner juga tadi Mas. iya, Gimana dan tuh? akhirnya yang punya program itu kan cuman satu kali nggak bisa hadir. Mm-mm. Terus dari yang punya perusahaan, Mm-mm. si owner lah ceritanya, si Mm-mm. owner bilang kayaknya kita bikin ini aja deh, program baru. Mm. Dengan ya udahlah kita udah pakai biaya sendiri dulu, Oh. pancingan kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus ditanya ke saya bagusnya apa ya, karena kebetulan eh, dari teman-teman di TV itu mereka kayak kayak temenan sih Mm-mm. kayak gitu. Jadi saya ikut syuting keluar kota, saya ikutin kayak gitu. Mm-mm. Saya bilang kuliner kayaknya cocok deh, karena pada Mm. zaman itu kan kuliner untuk daerah lokal sendiri Mm-mm. itu pernah ada terus nggak ada lagi. Ya Mm. udah kita tembak gitu, dan akhirnya booming lah, namanya Makan Nyaman. Makan nyaman Iya, dulu ya. Makan Nyaman berdua sih sama teman saya. Makan nyaman. Sempet jalan 2,5 tahun kalau nggak salah. Oh iya, jadi itu cikal bakalnya Papa Lapar ya Iya, sebetulnya ya. benar, dari situ. Karena tadi istilahnya apa ya Mas ya, kecebur ya kalinya ya. Iya, benar, nggak Kecebur. sengaja. Heeh, dari sebelum TV host saya juga kan radio juga. Mm-mm. Dari awalnya dari admin malah diminta jadi penyiar. Itu juga gara-gara kecebur Mas, gara-gara Iya. menggantikan penyiar yang ingin isi suara iklan, Heeh. tag iklan, tapi saat itu lagi hujan dan dia Oh. nggak bisa datang. Heeh. Terus saya tag suara, Heeh. ya udahlah yang penting buat tayang malam ini karena iklan dadakan saat itu. Ya Iya, udah iya. saya masukin suara saya sama produser. Nggak taunya paginya yang punya radio telepon, itu Heeh. suara siapa, iklan yang masuk Heeh. katanya. Suara, tapi nggak ada yang berani bilang, katanya Heeh. suara orang luar, kenapa? Takut dimarahin kan, maksudnya Iya, takut nggak sesuai dengan ekspektasinya ya. iya, sama kriteria. Heeh, betul. Enggak, katanya suaranya itu kayak ada ngebas-ngebas serak basah Mm. katanya. Hmm. Tarik kalau bisa jadi penyiar. Sebenarnya Oh. emang saya, dan akhirnya saya jadi penyiar juga Oh. dari situ Tadi juga. kayaknya inline terus ya ceritanya ya. Iya, benar. Menggantikan. Iya, menggantikan terus. Dari tadi penyiar juga menggantikan Benar, orang. Oh. benar. Terus Iya. nge-MC juga kayak gitu. Heeh. Awalnya juga karena menggantikan juga. Mm, Terus mm. tiba-tiba banyak pas saya nge-MC tiba-tiba kayak oh ini cocok mulai ini. Ya udah jalan terus sampai sekarang. Oh gitu ya, karena tadi Gitu. mungkin punya ciri khas suara juga Iya, tadi ya. benar. Iya iya. Nah sekarang gini Mas Jihad, Mm-mm, ini kan kita tahu ya bahwa saat ini kita kan mengalami pandemi ya. mm-mm. Nah ini gimana untuk mereview makanan atau apakah tetap jalan atau seperti apa nih Mas? Oke, di saat pandemi ini kan kita udah mulai jalan 1 tahun 6 bulan ya, satu Iya, setengah tahun ya Mas udah ya. ulang tahun. Udah mulai merangkak nih Iya. si Corona ya. corona. Jadi waktu awal pandemi itu memang di saya sendiri itu kayak benar-benar stuck. Stuck ya. Bukan cuman saya sih kayaknya, tapi kayak teman-teman dari Foodies juga, dan makanya keluarlah kayak Dalgona. Oh Itu kan iya. dari Foodies Jakarta luar kota kan yang Mm-mm. jadi viral, terus mereka ikutin. Nah, di situ dari orang-orang yang bekerja kan tiba-tiba jadi work from home ya. Betul. Nah, banyaknya orang yang WFH tiba-tiba mengharuskan mereka untuk menambah cuan mereka dengan berjualan online. Ya Nah, betul. dari situ pula rezeki saya mulai naik juga, Mas. Jadi kita kayak sama-sama Inline ya jadinya. iya, benar. Jadi mereka jualan, Mm-mm. terus kirim produk,
Terus saya juga di saat itu sempat bikin kayak cuman beberapa hari Mhm. kirim gratis tanpa tanpa apapun, cuman dengan syarat dan juga ketentuan, misal satu hari cuman bisa kirim 3 Mhm. karena kalau tiba-tiba kirim 10 saya juga bingung nge-reviewnya kayak gimana. Mmm. Jadi, dari situ kita sama-sama naik, jadi akhirnya pada saat pandemi di awal itu memang, bikin pusing juga sih. Iya ya. Tapi tambah ke sini malah bikin saya lebih kreatif juga, saya beli properti segala macem, dan Mmm. mulai dari situ juga kayak lirikan-lirikan dari teman-teman online, Mhm. itu mulai mulai mulai, beralih, dengan minta foto ke saya, kayak gitu sih. Tadinya mungkin foto dari dia ya, dari mereka gitu ya? Foto sih memang dari saya, cuman Mhm. kan saya kan tipe yang street food ya, Betul, yang bener. tangan, kayak Iya, gitu. yang kayak candid kali ya, betul-betul Iya, ada. benar, heeh, tapi kalau boleh dilihat lagi nanti di feed saya itu ada yang pakai properti. Mhm. Nah, selama properti itu ada, selama itu juga saya berada di rumah, Mas. Pandemi Mmm. kan saat itu. Iya iya, jadi memang, awal-awal pandemi terdampak sekali ya, Iya, Mas, ya? ikut berdampak juga, cuman Mhm. sekitar hampir sebulan, 2 bulan udah kayak mulai, "Aduh harus ngapain nih?" Jadi Iya. bener-bener harus muter otak, makanya terlahirlah, saya beli properti, Mhm. saya bikin konsep barulah ceritanya. Iya, jadi harus apa, dengan kondisi yang ada, kita harus mencari cara inovasi atau Iya, kreatif lagi ya, Mas, ya? benar. Mhm mhm. Nah, dari situ juga sih sebenarnya kayak, sempat sempat nggak ada endorse-an sama sekali, Mhm. saya juga bingung, sudahlah saya bilang, kalau memang rezekinya juga pasti akan ada, saya beli pokoknya saya beli makanan online yang ada di GoFood. Kenapa jadi saya Mmm. beli makanan online yang ada di GoFood, nggak langsung, lebih ke, Instagram masing-masing, misalnya Mas jualan, saya langsung chat Masnya, Mhm. satu, biar langsung 2 sisi sih, karena satu, abang Gojeknya dapat rezeki Betul. juga, yang jualan juga dapat juga, kayak Oh, gitu iya loh, ya, Mas. betul ya, kita Gitu. istilahnya membantu juga Iya, ya. karena dampaknya kan juga ke teman-teman Gojek online juga kan, Mhm mhm mhm. itu. Jadi gitulah. Nah, speaking of pandemik, Mhm, kita di Direktorat Jenderal Pajak juga, iya, Mas, ada memberikan semacam fasilitas oke, atau bahasanya kita itu insentif, Mas. mhm, Jadi gimana tuh, Mas? mungkin, banyak ya kemarin, UMKM Mhm, yang terdampak ya, Mas, ya, mhm, terdampak akibat pandemi, banyak yang kolaps mhm, atau kalaupun ada yang bangun juga terseok-seok mungkin ya. benar, heeh, Nah, jadi kita dari Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan insentif mhm, khusus kepada UMKM. mhm, Jadi untuk mungkin saat, kita punya NPWP kan ada kewajiban perpajakan nih. mhm. Nah, selama pandemik itu bisa memanfaatkan insentif ini untuk menangguhkan pembayaran pajaknya. Oh gitu. Jadi, istilahnya cuman dicatat aja nih, Mhm, dilaporkan kita nih, kami omset bulan ini seperti ini. mhm, Biasanya kan dengan omset segitu harus membayar pajak, mhm. tapi dengan adanya insentif ini, mereka tidak harus bayar pajak, cuman Oh, hanya melaporkan saja. oke, syaratnya nggak sih, Mas? Syaratnya hanya melaporkan saja. Melaporkan aja. Iya, melaporkan omsetnya. Oke, terus untuk batas berdirinya UMKM sendiri apakah, harus berdiri sudah 1 tahun atau mungkin yang 6 bulan udah bisa atau kayak gimana, Mas? Tidak ada batasan, Tidak ada tidak batasan, ada yang batasan. baru pun udah bisa ikut ya? Bisa ikut, bisa Oke, memanfaatkan dan untuk tahun 2021 ini, mhm. fasilitas insentifnya sampai dengan 31 Desember nanti. Oh, Ya, oke. jadi mungkin Mas Jihad ada Mhm, teman-temannya yang UMKM, mhm. mungkin bisa dibilangin segera manfaatkan, Oke, bener gitu. bener bener. Ini, bener-bener kayak Heeh, kesempatan kesempatan. sih, Mas, ya? Iya, jadi Oke, segera manfaatkan mumpung, masih ada gitu mhm. loh. Eee, nah untuk UMKM sendiri ini apakah UMKM yang sudah terdaftar atau, kan zaman sekarang itu kayak banyak, eee, kafe-kafe yang menengah ke atas pun mereka bilang mereka UMKM kayak gitu loh, Mhm. Mas. Apakah ada ciri-ciri Iya, jadi gini Mas Jihad, selama omsetnya dia itu tidak mhm, melebihi dari 4,8 miliar, mhm, maka dia dikategorikan sebagai UMKM. oke, Ya, jadi mungkin
apa tadi terlihat kafenya terlihat megah gitu kan. Bener. Yang datang-datang itu yang perlente gitu Oh kan. iya bener. Selama omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar, Mm-mm. dia dianggap sebagai UMKM Mm-mm. dan bisa memanfaatkan fasilitas ini ya. Mm-mm. Fasilitas ini dengan catatan dia sudah memiliki NPWP. Oke. Oh siap. Gitu ya Mas Jihad ya. Langsung Jadi saya mungkin share. nanti bisa di-sharing ke teman-temannya. Pasti, karena benar-benar sangat membantu juga sih kayak Mm-mm. gitu. Karena zaman sekarang kan memang perlu bantuan-bantuan dari orang baik kayak gitu. Betul. Kita DJP juga istilahnya peduli Mm-mm. pada masyarakat. Benar. Baik, tadi Mas Jihad bilang bahwa ini sudah berapa? 4 tahun apa 5 tahun tadi ya? Hampir 5 tahunan lah ya Mas ya. Hampir 5 tahunan sudah Iya. jadi foodies tadi ya. Iya benar. Nah, speaking sudah 4 tahun, punya Balita. NPWP enggak? Punya, alhamdulillah punya. Udah punya itu sejak tahun 2011. 2011 sama 2012 kalau nggak salah. Gitu ya. Iya. Dulunya apa memang itu 2012 kan belum foodies ini ya? Iya, belum. Jadi kenapa jadi saya punya NPWP di tempat saya kerja dulu itu memang mengharuskan setiap gaji karyawan itu sudah termasuk potong potong pajak kayak gitu. Jadi dari kantor itu yang memang sudah taat dengan pembayaran pajak. Perpajakan ya. Iya, jadi setiap bulan setiap gaji kita itu selalu dipotong pajak kayak gitu sih. Ada pengalaman ini nggak Mas tentang perpajakan Mas? Kalau pengalaman baik banyak sih Mas. Satu, saya pernah bayar pajak langsung ke sini, itu dibantu banget. Ini no peres, no endorse ya, benar. Ini jadi memang Hanis review benar-benar pengalaman pribadi. Kita dibantu, terus memang mengikuti alur sesuai dengan antrian dan segala macam, dan juga informasinya juga selalu dikasih informasi banyak, dan juga kalau saya tidak mengerti, saya tanya sama resepsion atau teman-teman dari pihak pajak yang ada di ruangan tersebut, itu selalu dikasih informasi yang lengkap. Terus kalau untuk pengalaman gugup kalau ada yang menghubungi dari pajak itu selalu sih Mas. Gugup ya? Iya, kayak aduh, belum bayar pajak atau apa nih ya gitu. Termasuk untuk acara hari ini gimana? Benar. Tadi pertama. Termasuk untuk acara ini juga gitu loh Mas. Karena kan memang udah lama nggak berkomunikasi dengan teman-teman pajak. Terus waktu Mas langsung hubungin dari pajak, aduh ada apa nih gitu ya? Iya, saya bilang ada yang belum bayar. Ini event apa gitu, kerjaan apa yang belum saya bereskan kayak gitu loh. Nggak taunya tawaran podcast. Oh sudah senang gitu loh. Ikut support juga. Iya. Jadi memang kita baru mau memulai nih Mas podcast ini. Jadi gimana nih tanggapannya Mas Jihad tentang podcast di perpajakan ini? Keren sih Mas. Satu, mengikuti zaman now, zaman milenial, zaman digital, karena sekarang itu kan sudah mulai masuk ke era digital, era podcast, terus juga udah mulai masuk ke YouTube segala macam, Instagram juga termasuk. Jadi kalau pajak udah mulai ada podcastnya, itu menurut saya sih keren sih. Keren, gitu. ya. Apalagi kalau memang guest starnya atau bintang tamunya di tiap episodenya itu akan berganti kayak gitu loh. Dalam artian itu akan lebih banyak menggali mengenai ilmu-ilmu apa aja sih. Siap. Gitu. Akan kita laksanakan seperti itu. Mudah-mudahan dan podcast kita banyak penggemarnya Mas ya. Siap, dan semoga bukan cuman sekali aja sih saya diundang, kalau bisa sih. Kalau bisa terus-terusan ya. Oke. Baik, kayaknya kita nih sambil tadi udah banyak ngomong ya, udah banyak ngobrol gitu ya. Kita main game deh Mas. Oh boleh. Nah, kita Apa gamesnya, ini Mas? salah satu mungkin nanti segmen di podcast kita ada namanya pertanyaan cepat. Wah, ngikutin teman-teman sana lah. Oh siap. Oke, di sini, nah kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Nih, Mas, enakan foodies atau jadi host? Foodies. Kenapa tuh? Foto, makan, dapat duit, pulang. Gitu ya. Nggak ada briefing. Nggak ada briefing udah ya. Suara nggak habis gitu. Iya kan, bener. Suara nggak habis udah. Nggak ada permintaan kostum juga. Iya. Aman. Lebih simple. Iya. Perut kenyang. Bener. Oke, berikutnya. Ini, nah makanan ringan apa makanan berat nih Mas? Makanan berat Mas. Kenapa tuh? Karena satu, makanan berat
karena tipe saya itu ya suka makan berat Mas, kayak lalapan. Kalau makanan ringan saya bakalan beli lagi makanan berat gitu loh. Daripada kalorinya nambah, Iya, mending sekalian makanan berat. mending sekalian makanan berat Iya ya. benar benar. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini restoran atau pedagang kaki lima? Pedagang kaki lima. Iya, tadi sesuai street food tadi ya. Iya benar. Mm-mm. Sama kalau dilihat di konsep saya ada yang namanya kupal gas. Mm-mm. Jadi kupal gas itu memang saya peruntukkan untuk beberapa pedagang kaki lima Mm-mm. yang legend ataupun yang memang terkena dampak dari pandemi ini, Mas. Mm-mm. Jadi di situ saya nggak terima kerjasama sama sekali. Mm-mm. Jadi memang pure keinginan saya untuk bikin Mengangkat. konten itu. Oh, Dan jadi pure ya tadi ya. iya benar. Jadi Mm-mm. kalau bisa dilihat postingan terakhir saya deh, kalau nggak salah itu Mm-mm. menuju arah. Kenapa jadi saya bikin tujuan arah? Karena memang kebetulan banyak di luar, maksudnya Banjarmasin banyak orang-orang luar Mm-mm. yang udah stay di sini dan mereka Mm-mm. nggak tahu tujuan ini kemana kak, ini kemana kak. Hmm, Daripada saya harus ngebalas satu persatu, jadi saya bikinlah itu oke. Jadi biar mempermudah. iya, jadi kayak tahu ini ya tempatnya, Iya arahnya. benar, Oke, makanya namanya kupal gas. lanjutnya. Promo makanan enak tapi gratis, Mm-mm. tapi atau promo makanan nggak enak tapi dibayar. Ayo. Promo makanan enak tapi gratis mas. Oh, gitu ya. Iya biar barokah. Barokah dan mungkin biar reviewer yang Iya melihat benar. Mas oh ini benar-benar enak gitu ya Iya Mas ya. benar. Followersnya gitu ya. Tapi sebenarnya makanan enak ataupun enggak itu relatif sih mas, Mm-mm. tergantung selera. Mm-mm. Kadang kalau ditanya bener nggak ini enak, saya balik tanya lagi, Mas suka pedes nggak? Enggak. Nah Mm-mm. saya suka pedes. Itu aja bedanya kita. Gitu ya. Pasti makanan pedes di Mas itu nggak enak, tapi di saya malah enak. Jadi tergantung Oh, selera. Jadi relatif sih. iya relatif juga Iya, sih ya. kalau mau silahkan beli. Heeh. Kalau nggak mau atau nggak enak, tolong jangan dibilang nggak enak karena proses memasak itu benar-benar sulit dan proses membangun orang bikin satu tempat makan itu nggak main-main. Saya Iya. bilang kayak gitu sih. Dan ada juga yang bilang bahwa masak itu adalah sebuah karya seni juga. Benar, Hmm. benar sekali Mas. Iya betul ya gitu ya. Itu Oke, kita lanjut lagi. Nah, Instagram apa YouTube? Instagram. Kenapa tuh? Karena kalau YouTube masih belum ada timnya Mas. Oh, perlu tim ya. Perlu tim Mas. Karena padahal kan YouTube kalau makanan ini kan banyak nih. Iya, Konten-konten makanan benar. nih yang followersnya udah anu banget gitu. Mm-mm. Ya. Heeh. Karena saya masih belum siap sih Mas di YouTube. Sebenarnya belum siap dalam artian tim kan Mas. Karena saya memang tadi saya bilang saya orang tipe yang untuk kerja ya Mas ya. Saya tipe orang yang picky. Jadi memang Mm-mm. benar-benar pemilih. Mm-mm. Yang membantu saya pun benar-benar teman yang ngerti saya kayak gitu loh Mas. Jadi Mm-mm. toledornya saya, terus lama jangka waktunya saya bekerja. Saya Mm-mm. misal dari sini saya pulang ngedit, Mm-mm. saya mungkin tidurnya kan jam 3 jam 4 kayak gitu loh Mas. Jadi saya benar-benar harus detail lihat. Mm-mm. Kalau kurang sedikit, kurang tajam segala macam, saya ulang lagi kayak gitu sih. Jadi Gitu memang ya. harus saya yang turun sih. Bener-bener rasanya tuh dari Iya, Mas gitu benar. ya. Karena kalau kita nggak sesuai dengan rasa kita Iya, agak ada yang kurang gitu ya Mas ya. benar. Heeh. Pengen sih kayak orang-orang punya tim biar bikin YouTube, cuman Iya. masih belum sih saya. Kan AdSense-nya lumayan tuh Mas. Nah itu Mas, saya juga mikirin itu sebenarnya. Instagram jalan, AdSense jalan tuh Nah enak tuh. itu, pengennya sih Mas, tapi Pengen nanti deh. lah ya. Ya, mungkin ke depan Iya, ya nanti ya. doakan. Amin, Siapa amin. tahu teman-teman pajak bisa bantu. Bisa. Mungkin tim kita ada yang berminat nanti. Siap, laksanakan. Oke, kayaknya itu aja Mas yang Oke. kita tanyakan dan mungkin untuk mengakhiri sebelum Mm-mm. kita mengakhiri acara nih ada nggak pesan-pesan untuk kawan pajak nih Mas ya? Kira-kira mungkin ada kawan pajak yang tertarik juga pengen ikut jadi food blogger, apa aja sih tips and triknya seperti itu? Oke, kalau untuk tipsnya satu jangan pernah kalau saya pribadi lah ya, jangan pernah untuk takut mencoba segala Mm-mm. jenis makanan, Mm-mm. mau itu makanan tradisional ataupun enggak, Mm-mm. dan juga jangan pernah untuk berkata makanan itu tidak enak karena setiap orang yang seperti yang saya bilang tadi, setiap orang yang membuat makanan itu mereka pasti penuh dengan perjuangan gitu loh, Mas. Mm-mm. Jadi hargailah perjuangan orang sekecil apapun mereka melakukan perjuangan itu.
Gitu aja sih. Jadi kayak keep support to each other aja sih. Ya, saling bantu lah ya. Iya, benar. Mm-mm. Terlepas makanan dia enak ataupun enggak, kalau memang niat kita bantu, ya udah kita bantu gitu sih. Terus mungkin terakhir, apakah kita perlu alat yang sudah super megah dulu untuk memulai ini? Oh, habis kepoin Instagram saya ya. Itu baru saya bahas minggu kemarin sih. Iya. Jadi sebenarnya untuk device sendiri, misal kayak kamera, segala macem, kita tergantung ke skill kita sih mas. Jujur Li, ini lagi rame nih gara-gara saya ngomong jujur Li, semua tiba-tiba jadi bilang jujur Li. Ya. Wah, harus ada patennya nih. Jadi kamera saya itu kamera 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Harganya 5 juta, sekarang tipe secondnya mungkin. Secondnya 3 juta mungkin. Terus DSLR saya itu DSLR yang 5 tahunan. Itu harganya juga under 5 juta. Itu menurut saya masih mumpuni sih. Masih mumpuni ya untuk iya. melakukan ini. Nah kalau handphone memang terupgrade sendiri karena tahun kemarin rusak. Rusak nggak sengaja gitu loh. Iya. Jadi apapun device-nya kalau kita memang punya feel, punya skill, sebenarnya lebih ke feel sih. Itu pasti bakalan bisa. Gitu ya. Benar. Tinggal main editing dikit aja. Main-main dikit ya. Iya. Software ya. Software. Sama kalau mau edit makanan juga jangan pakai yang Lightroom berlebihan karena mata kita dengan mata orang itu beda gitu Mas, dalam artian pandangan. Mungkin di kita editing itu bagus, tapi setelah orang mau beli yang sayur itu yang harusnya warna hijau muda, tiba-tiba kalau terlalu kita edit malah jadi hijau banget. Itu kayak aneh aja sih. Gitu Ngedit ya. boleh, cuman seperlunya. Iya, seperlunya saja. Baik, Mas Jihad, terima kasih atas ngobrol-ngobrol kita pada Sama-sama, hari Mas. ini. Sangat berguna sekali ya informasi-informasi yang disampaikan oleh Mas Jihad. Baik, kawan pajak, di sini kita di akhir acara. Mungkin nanti kawan pajak yang berminat untuk menjadi food blogger bisa langsung kontak atau bertukar pikiran atau bertukar ilmu ya Mas. Siap. Ya. Silahkan kemana Mas alamatnya Mas tadi Mas? Ke Instagram? Ke Instagram bisa, terus ada nomor WhatsApp-nya juga. Ya, Instagram @papalapar. Ya. Baik kawan pajak, nantikan kembali edisi-edisi lainnya nanti dari podcast Baimbai, Bapanderan Baramian bersama Kanwil DJP Kalsel Teng. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.